Hai, ketemu lagi teman-teman. Apa kabar? Setelah libur lebaran, saya mau share sosis Solo tanpa santan. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ayamnya dicincang ataupun dicopper menggunakan CH50, chopper keluaran terbaru dari mitochiba.id yang mempunyai dua mata pisau super tajam, mampu menghaluskan daging-dagingan seperti daging ayam, daging ikan, daging sapi. Kalau mau bikin bakso ini recommended banget. Penampilannya cantik, mempunyai 5 pilihan warna menarik. Mesinnya ada di bagian atas, jadi gampang banget untuk digunakan. Tinggal pencet lepas dan pencet lepas. Chopper terbaik dari Mitochiba Elektronik tersedia di Shopee, Tokopedia, ataupun bisa klik langsung di bawah video ya, linknya sudah saya cantumkan. Setelah dicopper, hasilnya seperti ini. Panaskan wajan, tentunya saya pakai fry pan dari Stand Cookware dengan Rose Series koleksinya yang super cantik, tersedia dalam berbagai macam warna pilihan. Sediakan 5 siung bawang putih yang sudah diparut. Tambahkan 1-2 lembar daun salam. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih, kemudian ditumis sampai benar-benar harum. Setelah bawang putihnya harum, masukkan daging ayam yang sudah dicopper, lalu diaduk-aduk sampai berubah warna. Supaya lebih matang, masukkan sedikit air. Lalu tambahkan bumbunya, ada kaldu bubuk, garam, lada bubuk, gula pasir, Setelah daging ayamnya matang, masukkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna. Ini fungsinya sebagai pengental. Diaduk-aduk teman-teman, jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, silakan ditambah. Untuk resep ini, saya tidak menggunakan santan. Setelah selesai, diamkan sampai dingin. Kemudian, untuk kulitnya, 300 gram tepung terigu serbaguna atau segitiga biru. Tambahkan 35 gram tepung tapioka, setengah sendok makan garam, 30 gram susu bubuk atau 27 gram boleh. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Penggunaan air kurang lebih 600 ml, masukkan secara bertahap. Kemudian tambahkan 3 butir telur dikocok lepas. Masukkan ke dalam adonan tepung. Kemudian diaduk lagi. Terakhir, masukkan 4-5 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Setelah ini jangan lupa disaring ya, supaya kulitnya tidak ada yang kasar-kasar. Setelah selesai, saya siapkan wajan yaitu diamond diameter 20 cm, anti lengket, keluaran dari Stand Cookware. Walaupun anti lengket, wajan ini sebaiknya dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng dengan cara ditempelkan ke tisu. Ambil adonan kurang lebih 3/4 dari sendok sayur, lalu diratakan. Pastikan kulit
Ini sudah benar-benar matang. Tandanya sudah matang, pinggirannya sudah mengelupas. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Setelah selesai, siap untuk dicetak. Permukaan bekas wajan selalu ada di bawah. Jangan lupa ya teman-teman, karena kalau lupa gampang banget si kulit risol ataupun sosis Solo mudah sobek. Diisi dengan isiannya kurang lebih 1 sendok makan, kemudian lipat kiri dan kanan, disusun. Nah, diukur sebelumnya seperti ini supaya seragam. Siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu ditambah sedikit air sebagai perekat supaya saat digoreng tidak mudah lepas. Setelah selesai dibentuk, hasilnya seperti ini. Resep ini menghasilkan kurang lebih 22-23 buah sosis Solo. Kemudian ambil telur, kocok lepas, masukkan sosis Solo yang sudah dicetak tadi atau dibentuk, kemudian dilumuri. Setelah rata, digoreng dengan api kecil minyak panas. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Sudah selesai. Sosis Solo siap untuk dihidangkan atau jadi ide jualan. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow ke Instagram bersama Estepiani.